Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, nggak kerasa, udah seminggu kita ketemu lagi di mata kuliah psikologi konsumen. Minggu ini kita sinkronus lagi, mungkin minggu depan kita akan sinkronus. Oh, minggu depan kita libur, jadi mungkin nanti kita harus cari penggantinya. Di 2 minggu yang akan datang, eh, kalian tuh kan gantian kuliahnya dengan kuliahnya Bu Jen ya. Jadi kemarin saya udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Jen, gimana kalau kita satukan kelasnya. Jadi apakah konsumen dulu yang pagi, terus siang lanjut Bu Jen bareng-bareng, atau pagi-pagi Bu Jen dulu, terus siangnya konsumen. Gitu ya. Jadi 2 kelas disatuin. Untuk 2 minggu lagi tanggal 6. Tapi minggu depan kita off libur, nanti kita cari hari penggantinya, atau mungkin nggak usah cari hari pengganti, tapi saya akan upload materi tentang konsumen, jadi kalian bisa tonton walaupun libur. Karena libur nggak libur sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Oke, hari ini apa namanya, serangan dini hari. Jadi mohon maaf kalau minggu lalu kalian dapat notifikasi tengah malam. Jadi saya recording terus saya nggak sengaja posting. Tadinya saya pengen postingnya dijadwalkan untuk pagi-pagi, tapi ternyata terposting tengah malam. Jadi ada notifikasi malam-malam. Oke, ini sekarang saya syutingnya juga malam-malam. Sekarang pukul 23.13. Jadi mudah-mudahan nggak terposting malam-malam. Oke, sekarang hari ini kita akan bicara tentang perception dalam psikologi konsumen atau perilaku konsumen. Saya rasa teman-teman udah hatam bicara tentang sensasi atau persepsi, sensasi dan persepsi. Lalu gimana nanti sensasi dan persepsi digunakan dalam psikologi konsumen. Oke, langsung aja kita mulai. Saya akan share screen PPT-nya. Mata kuliah ini, mata kuliah psikologi konsumen, itu sebenarnya saya lebih suka untuk kita cerita, ngobrol, karena nggak tahu, saya lebih nyaman seperti itu sebetulnya. Ini akan lebih sangat menarik kalau misalnya kita bisa kuliah offline, tapi ya sudahlah ya. Ini PPT-nya, kita mulai aja. Jadi PPT pertemuan minggu ketiga kita akan bahas tentang perception. Oke, sebelum bahas perception kita bahas dulu sensation atau sensasi. Sensasi adalah respon seketika yang kita dapatkan atau yang kita lakukan ketika ada stimulus yang diterima oleh panca indera kita. Jadi teman-teman pasti udah tahu banget kalau orang-orang psikologi itu sensasi. Jadi sensasi muncul sebelum adanya persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menginterpretasi sebuah sensasi. Jadi dari stimulus kita merasakan sensasi, lalu kita menginterpretasi sensasi tersebut, maka itu menjadi persepsi. Nah, di perilaku konsumen, ya, di perilaku konsumen ada namanya hedonic consumption atau konsumsi hedonis. Yang kalian juga pasti sering bicara gitu. Dia orangnya hedon, kita mau hedon dan lain-lain. Jadi hedonic consumption itu adalah perilaku konsumsi di mana kita menekankan pada proses persepsi dan sensasi yang hubungannya ke emosional konsumen dan sebuah produk. Jadi kita pakai sebuah produk, kita melakukan proses konsumsi di mana kita mencari sensasi dari si produk itu, mencari persepsi dari produk itu. Sifatnya ke emosional. Jadi sebabnya kita nggak bicara itu fungsinya seperti apa, kita nggak bicara cara kerja seperti apa. Yang penting ketika kita pakai suatu produk atau kita beli suatu produk, kita dapat sensasi tertentu, kita dapat persepsi tertentu hingga memunculkan emosi tertentu gitu. Jadi misalnya kalau kalian beli baju, misalnya baju ini membuat kalian merasa lebih cantik, lebih ganteng pakai baju ini, maka itu hedonic consumption. Tapi kalau misalnya
kalian beli baju karena baju yang lama udah bolong-bolong, kalian butuh baju baru untuk dipakai kegiatan sehari-hari, itu bukan hedonic consumption. Atau misalnya kalau sepatu kalian jebol, terus kalian beli sepatu baru, menggantikan sepatu yang jebol, itu bukan hedonic consumption. Tapi ketika misalnya kalian udah punya sepatu, terus misalnya musim sepatunya, sepatu apa yang musim misalnya sekarang, sebutlah beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang juga masih musim pakai Vans, terus kalian beli Vans supaya ada persepsi bahwa kita ikut tren, ada persepsi dari orang lain bahwa kita up to date terhadap tren, bikin emosional kita jadi lebih baik, maka itu jadi hedonic consumption. Jadi di luar bicara tentang fungsi, di luar bicara tentang kerja, bicara tentang penggunaan produk secara persepsi dan sensasi dan persepsi hingga memunculkan emosi tertentu, maka itu disebut hedonic consumption. Ketika kita bicara tentang persepsi, ada teknik marketing yang digunakan oleh marketer, gitu ya. Namanya itu sensory marketing. Sensory marketing itu di mana marketer memperhatikan impact atau pengaruh dari sensasi individu terhadap pengalaman penggunaan suatu produk. Jadi karena tadi sensasi itu bicaranya tentang panca indera, maka ketika kita pakai suatu produk ada sensasi-sensasi yang muncul ketika berhubungan dengan panca indera kita. Jadi apa aja? Ini panca indera ada 5. Jadi ya tentu saja kita bahas dari 5-5-nya. Yang pertama itu vision, itu penglihatan, indera penglihatan, sense, indera penciuman, sound, indera pendengaran, touch, indera peraba, dan taste, indera perasa. Vision misalnya, vision itu ketika kita indera penglihatan kita pakai biasanya yang paling gampang itu warna. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada beberapa produk dia pakai iklan yang colorful misalnya, banyak warna-warni, maka itu menunjukkan bahwa mungkin produk ini produk yang fresh, produk ini produk yang berjiwa muda dan lain-lain. Atau misalnya memunculkan iklan produk atau produk-produk dengan warna, kalau PWN sempat tuh sekarang juga masih gold, rose gold, beberapa tahun yang lalu tuh sempat hype warna gold, rose gold, produk-produk tuh warnanya seperti itu memunculkan mungkin persepsi elegan, gold tuh elegan gitu, gold, rose gold itu elegan tapi mungkin lebih casual, sedikit feminim, lebih feminim juga gitu terus gold. Atau sekarang misalnya 2020 kalau yang saya lihat kita lagi banyak produk menggunakan warna chameleon atau bunglon atau warna-warna pelangi gitu. Jadi kayak gradasi warna silver tapi ada gradasi ungu, warna silver ada gradasi hijau, itu juga mungkin menggambarkan untuk jiwa-jiwa atau personality yang elegan tapi tetap dinamis misalnya kayak gitu. Itu kita bicara tentang vision. Beberapa tahun yang lalu lah, bukan beberapa tahun yang lalu. Jadi saya ikut kegiatan si Senat, teman-teman Senat, sekarang sebutnya BEM. Jadi waktu itu ada pertanggungjawaban dari Ketua Senat 2 periode sebelum ini. Nanti Fauzi, Nima, Anto. Zaman Anto tuh dia mempertanggungjawabkan prokernya, terus ada pelatihan desain grafis katanya gitu. Terus itu saya bilang ke teman-teman 2018, kalau saya itu nggak masalah gitu pelatihan desain grafis psikologi, tapi kita bisa angkat itu menjadi
pelatihan yang lebih psikologis. Misalnya kita bicara depannya psikologi warna, walaupun di dalamnya ada pelatihan desain grafis. Nah, psikologi warna itu yang dipakai dalam teknik marketing dalam vision. Jadi kalau berdasarkan penelitian, katanya kalau warna merah itu artinya berani, warna hitam itu artinya elegan, terus biru itu lebih kalem, bersahaja, warna hijau itu dekat dengan alam, terus apalagi ungu itu artinya katanya kecantikan, dewasa, awet muda, itu biasanya katanya pakai warna-warna ungu. Atau misalnya kalau di sini contohnya adalah oranye, itu tandanya juga oranye mirip-mirip ke merah, dekat untuk jiwa-jiwa yang siap untuk beraksi, untuk jiwa-jiwa yang sangat dinamis, suka tantangan, itu katanya oranye. Kalau ada suatu produk sepeda motor tuh, dia sepeda motor adventure, dia sering dipakai untuk olahraga bermotor ekstrim, tuh warnanya oranye. Teman-teman ada yang tahu motor apa ya? Itu warnanya oranye, katanya gitu. Itu menggunakan sensory marketing vision. Yang kedua itu sensory marketing sense. Sense biasanya dipakai di kalau gampang ketika kita masuk ke sebuah toko, nuansa yang ingin dibangun oleh si toko itu tentang brand yang dia jual itu dia pakai pengharum seperti apa gitu. Apakah berbau vanilla atau berbau mint atau berbau apa gitu. Biasanya kalau dulu ada sebuah toko tuh, jadi karena dia temanya tuh yang lucu-lucu gitu ya, tentang lebih feminim, tokonya dulu itu bau kayak semacam bau permen karet dan lain-lain gitu. Tapi ada juga toko yang lebih dewasa, dia ada aroma-aroma kayak kayu manis dan vanila. Beberapa minggu yang lalu itu saya potong rambut. Jadi saya potong rambut ke sebuah barbershop di komplek rumah. Jadi bukan barbershop mahal, barbershop biasa, barbershop rumahan. Dia nyewa tempat, nggak begitu besar barbershopnya. Jadi mungkin sekitar 3 kali 2 meter kali ya, atau berapa meter. Pokoknya kecil aja barbershopnya itu. Di dalam itu hanya ada 2 kursi cukur, 1 kursi untuk cuci rambut gitu. Terus tempatnya kecil. Dekornya itu cukup bagus si barbershopnya. Dia pakai nuansa-nuansa kayu. Terus ketika kita masuk, itu wangi kayu dan vanila gitu. Jadi apa ya namanya, ketika masuk ke barbershop kecil, barbershop biasa gitu ya, bukan yang mahal mewah, tapi kita ada feeling bahwa serasa itu barbershop harganya mahal gitu. Potong rambut di situ mahal gitu. Jadi waktu itu saya lihat sih, lihat ada pengharum ruangannya, rasa wood, cinnamon, and vanilla katanya gitu. Jadi itu menimbulkan suatu jadi harum atau aroma bisa menimbulkan branding gitu. Biasanya sih di ininya ya, di toko gitu. Atau enggak kalau kayak zaman dulu tuh, kalau kalian lihat film zaman dulu atau kartun zaman dulu, kalau orang mau ngirim surat cinta, itu suratnya dikasih parfum. Itu juga sebenarnya marketing sense gitu. Jadi harum. Jadi ada persepsi yang muncul. Misalnya kalau saya gitu mau ngirim surat siapa gitu, maka saya misalnya semprotin parfum saya sehingga yang terima suratnya persepsinya udah tahu bahwa surat itu dari saya dan udah berimajinasikan bahwa saya yang ngomong di surat itu gitu. Itu juga termasuk sense marketing. Contohnya kayak gitu.
Yang ketiga itu ada sound. Jadi sound itu ada biasanya suara-suara khas yang digunakan dalam sebuah iklan itu yang menjadi ciri khas suatu produk. Contohnya apa? Mari kita lihat contohnya. Sekarang atau nanti aja? Nanti aja deh ya. Habis kita bahas 5 kita lihat iklan contohnya. Itu suara-suara yang khas. Misalnya kayak McDonald misalnya. Taratata gitu kan, terakhirnya pasti selalu gitu. Itu ketika kita dengar suara itu, otak kita pasti langsung ini suara McDonald. Atau misalnya yang ikonik di Indonesia itu es krim walls, gitu, pasti suaranya es krim walls. Jadi nggak mungkin ada es krim lain atau ada suara itu kita berpikir produk lain, gitu. Pasti kita berpikirnya itu produk dari walls, gitu. Itu sound. Yang keempat itu touch. Jadi peraba. Biasanya kalau touch tuh contohnya adalah kalau kita beli, mungkin teman-teman ada pernah nganter ibunya beli bahan karpet, beli bahan sofa. Biasanya itu kan boleh dipegang tuh contoh bahannya, itu contoh marketing touch. Coba pegang dulu deh bahannya. Atau misalnya kalian mau bikin baju gitu. Terus si tukang jahitnya tuh punya contoh kain untuk kita rasa. Si kainnya itu touch. Atau kalau enggak, beberapa bulan yang lalu juga saya pergi ke Borma. Saya pergi ke Borma mau beli popok buat bayi saya gitu ya. Terus jadi kita biasa pakai merek Mami Poko. Stok itu ada merek yang lebih murah, mereknya Sweetie. Si Sweetie ini tuh Mami Poko tuh nggak tahu produk mana ya. Tapi si Sweetie ini dia produknya Softex gitu. Jadi orang lama juga yang bikin produk-produk seperti itu gitu ya. Terus di Borma ini Sweetie dia kayak memboost penjualannya pakai marketing. Salah satunya adalah ada contoh popoknya yang digantung gitu. Jadi dia mau bilang bahwa kalau kita lebih murah dari Mami Poko, apalagi dari Pampers, tapi kita nggak murahan. Jadi silakan kamu pegang bahannya, rasakan bahannya. Gitu. Jadi itu contoh dari touch. Gitu ya. Terus produk-produk lain apa, misalnya tisu atau misalnya buku. Buku juga kan sebenarnya kadang-kadang buku itu bukan hanya kita baca isinya, kita lihat juga konten warna-warnanya, juga kadang-kadang kita juga rasa halamannya seperti apa gitu. Makanya kayak di toko buku tuh ada satu contoh buku yang bisa kita lihat, bisa baca, bisa kita raba gitu. Yang kelima itu taste. Taste itu rasa, indera perasa. Jadi ketika iklan ini menggambarkan gimana iklannya itu memicu kita merasakan rasa yang ada di iklan itu. Misalnya iklan ayam goreng misalnya. Ayam gorengnya dimakan, pas digigitnya, pas kulitnya dilepas dari daging terus dimakan gitu. Biasanya iklan-iklan makanan atau iklan keripik gitu. Orang makan keripik atau iklan Oreo, dijilat, diputar, dijilat, dicerupin gitu. Kan ada taste juga gitu. Kita ikut merasakan ketika lihat gimana muter, gimana ngejilat Oreo rasanya dicelupin terus baru kita makan gitu. Itu contoh taste. Jadi kalau sensory marketing ada 5 berdasarkan sistem panca indera kita gitu ya. Kita lihat contoh iklan iklan apakah? Ini akan menggambarkan apakah nanti iklannya? Kita lihat dulu. Nah, ini dia iklannya. Kita play ya. Bentar. Share. Oke.
Ayam goreng McD, enaknya dikongsi bersama. Kemute. Oke, kita ulang lagi ya. Sorry ya. Ayam goreng McD, enaknya dikongsi bersama. Nah, itu contoh sebuah iklan dari sebuah sebuah produk, sebuah brand fast food. Dari iklannya dari Malaysia kayaknya ya, saya pikir itu dari Indonesia, tapi pas terakhir ternyata orang Malaysia. Tapi intinya gitu, itu contoh dari sound. Terakhirnya ada papapapap, sound itu khasnya McDonald. Terus juga ada taste, termasuk ada sound juga sih, ada sound yang lain itu ketika ayamnya digigit atau ayamnya dipotek gitu ya, ada sound khas yang muncul gitu. Itu juga sound yang mengingatkan kita bahwa itu betapa crispy-nya ayam McD kayak gitu. Atau juga taste dia iklan bahwa itu ayam McD spicy, itu taste-nya seperti itu. Jadi ketika kita lihat iklan, kalau kita akan seolah-olah diharapkan oleh marketernya, kita punya memori terhadap rasa. Jadi kita ikut merasakan dari ketika nonton iklan itu. Itu salah satu contoh iklannya. Kita coba satu lagi deh iklannya ya. Saya udah nyiapin iklan satu lagi. Iklannya rada jadul. Kita play aja ya. Ini udah optimize. Oh, udah oke. Wow, ini apa? Oh, wow. Halo manusia. Fokus ke saya. Fokus ke satpam. Jangan bilang siapapun apa yang Anda lihat di sini. Tahu nggak apa yang ada di dalam sana? Mereka punya Intel, di mana segala kehebatan terjadi. Nah, ini juga contoh dari sound. Contoh dari sensor marketing sound. Jadi di luar dia menggambarkan teknologinya si Intel, itu ada teknologi sound. Neneng gitu kan, itu khasnya Intel. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai komputer atau laptop lama tuh biasanya pas nyala itu pasti punya gitu, neneng gitu. Sekarang udah jarang kayaknya. Kalau dulu kayak gitu. Itu adalah contoh dari sensory marketing. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, persepsi dalam perilaku konsumen, mau itu dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa atau peraba, itu melalui 3 stage atau 3 tahap. Yang pertama itu exposure, yang kedua itu attention, yang ketiga itu interpretation. Apa sih 3 ini? Exposure itu terjadi ketika stimulus muncul dan masuk ke jangkauan reseptor panca indera kita atau panca indera konsumen. Gitu. Jadi kalau misalnya stimulusnya berupa gambar, ya kalau gambarnya jelas terlihat, maka itu masuk ke dalam jangkauan reseptor. Kalau misalnya di tol tuh ya, misalnya di tol, nah di tol itu berarti gambarnya tuh kan, kalau di tol kita bawa kendaraannya ngebut lah gitu ya, mestinya kan, lagi di Indonesia kan mesti ada speed limit, kita biasanya 15 aja terus speed limit, berapa juga disikat aja gitu. Nah ketika mau ada iklan di tol itu berarti harus iklannya tuh harus gede gitu, karena supaya ketika kita jalan dalam kecepatan sebutlah 80 km per jam, kita tetap bisa baca iklan itu. Tapi kalau iklannya kecil, dari jauh nggak kelihatan,
dari dekat keburu lewat gitu, akhirnya nggak kelihatan kan, jadi kelihatan iklan, jadi percuma. Nah, dalam exposure itu ada dua hal. Yang pertama itu sensory threshold. Jadi sensory threshold itu ambang batas jangkauan panca indera kita. Tadi ya. Dalam sensory threshold itu ada absolute threshold, ada differential threshold. Absolute threshold itu ambang minimum gitu. Jadi jangkauan minimum sebesar apa, atau kalau misalnya gambar minimal segede apa, atau kalau misalnya tadi kenapa misalnya ketika iklan McD itu ngegigit ayamnya berkali-kali gitu, sampai bunyi ayam digigit itu berkali-kali, karena mereka berusaha untuk melewati absolute threshold dari konsumennya. Kalau misalnya gigitnya cuma sekali, mungkin kita nggak ngeh itu suara ayam digigit gitu. Atau misalnya kalau cuma ada video ayam digigit sekali, kita nggak ikut merasakan rasa menggigit ayam McD gitu. Atau misalnya ada yang sehah gitu ya, ada yang sehah di si videonya McD sekali doang, kita nggak ikut merasakan pedesnya ayam McD spicy gitu. Itu makanya mereka melakukan berkali-kali supaya exposure-nya itu terjadi di atas absolute threshold. Yang kedua, itu ada differential threshold. Jadi differential threshold itu exposure terhadap, kita mendapatkan exposure terhadap stimulus kalau misalnya ada beberapa iklan. Misalnya kita jalan ya di mobil, terus ada beberapa billboard, terus kita memilih billboard mana yang mau kita tangkap stimulusnya, itu differential threshold. Atau misalnya kayak Coca-Cola misalnya, atau misalnya perubahan logo misalnya. Apa yang berubah logo? Yang kita tahu perubahan logo. Misalnya Coca-Cola lah. Jadi Coca-Cola kan logo Coca-Cola, terus ada belakangnya merah. Merah, tulisannya Coca-Cola. Terus kalau kamu pernah lihat, atau mungkin masih ada nggak sih zaman sekarang, ada Coca-Cola Zero dulu ya. Jadi Coca-Cola Zero itu kan terbalik tuh. Jadi si belakangnya background-nya hitam, tulisan Coca-Colanya merah. Nah, ketika kita masih bisa tuh nerima stimulus bahwa itu tuh Coca-Cola loh, walaupun dengan warna yang berbeda, maka itu disebut differential threshold. Ya, gitu. Atau misalnya dalam satu kulkas aja misalnya ada Pepsi, ada Pepsi, ada Bicola, ada Coca-Cola, kita masih bisa mengidentifikasi mana yang Coca-Cola, itu disebut differential threshold. Jadi seberapa besar kemampuan kita untuk mendeteksi perbedaan stimulus atau perubahan stimulus, dan kita tetap bisa mendeteksi kalau maknanya sama gitu. Itu differential threshold. Yang kedua itu subliminal perception. Jadi itu persepsi yang kita dapat dari exposure marketing yang ada di alam bawah sadar gitu. Jadi sebetulnya ini yang banyak diharapkan oleh marketer ketika dia bikin iklan itu iklan itu masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Itu namanya subliminal perception. Apa contoh subliminal perception? Ada yang tahu nggak? Coba kalau ada yang tahu, boleh nanti komen di Google Classroom ya. Apa contoh subliminal perception? Oke. Berikutnya, yang stage berikutnya, itu stage kedua, itu attention. Jadi setelah kita terpapar, setelah kita kena exposure, maka kita akan melakukan proses attention. Terus di mana stimulus diproses oleh konsumen. Yang tadi cuma terpapar, kita udah mendapatkan sensasi, terus kita proses apa enggak? Itu namanya attention. Di attention itu ada 3 hal. Yang pertama itu ya, yang jadi ciri khas
attention. Kita itu kalau bicara attention merupakan generasi media snacker. Gitu. Jadi kalau snack itu cemilan. Jadi kalau makan snack kan makannya nggak pelan-pelan tapi banyak gitu. Kalau makan snack itu dikit-dikit tapi terus gitu. Kalian makan keripik tuh kan nggak dikeripik disuap pakai sendok diam gitu, pasti ngambil satu-satu tapi terus gitu. Nah, itu kita tuh kayak gitu terhadap konsumsi media itu. Contohnya adalah ketika kita ngelihat Instastory misalnya. Instastory itu kita sedang snacking media gitu. Kita lagi ngemil media. Kita nggak lihat story satu orang apa tamat kadang-kadang. Kita cuma lihat sekilas next, kita lihat sekilas next, Itu media snacker. Nah, itu dimanfaatkan oleh tim marketer untuk pasang iklan. Jadi kalau kalian buka Instagram, kalian lihat story teman gitu ya, pas lagi lihat story terus kita next, tiba-tiba bukan story teman kita lagi yang muncul, tapi jadi iklan. Itu dia memanfaatkan kita sebagai media snacker. Iklan ini itu harus dibuat seefisien mungkin gitu. Jadi dengan kita cuma lihat sekilas aja, itu harus masuk ke persepsi kita, harus masuk ke memori kita. Nah, teknik ini atau metode ini dinamakan itu eyeball economy. Jadi gimana marketer memanfaatkan media snacker, terus dia bikin iklan sesuai karakter media snacker, iklannya pendek aja, simple, tapi mampu masuk ke dalam kesadaran kita. Eyeball economy. Lucunya adalah, jadi saya beberapa kali mendapatkan iklan secara eyeball economy masuk ke memori saya. Saat itu saya nggak kepikiran untuk melihat produk itu lebih lanjut, tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian saya ingat itu. Saya pernah lihat loh di Instastory iklan produk ini, terus sekarang saya mau nyari lupa namanya. Jadi itu juga contoh impact dari eyeball economy. Mungkin juga impact negatifnya produknya ingat tapi namanya lupa. Nah, ada juga namanya sensory overload gitu. Sensory overload adalah karena kita seorang media snacker, ya kan? Karena banyaknya media yang kita lihat dalam satu waktu, akhirnya sensor kita tuh overload gitu. Kita terlalu banyak dapat stimulus, akhirnya nggak semua stimulus kita proses. Contohnya akhirnya gimana? Akhirnya kayak tadi ada iklan, kita ingat produknya, bentuknya ingat, tapi namanya lupa sehingga nggak bisa kita cari lagi. Itu karena ada sensory overload. Gitu. Nah, attention juga sebetulnya ada 3 hal. Selain yang 3 hal tadi, ada 3 hal lain. Yang pertama itu multitasking. Karena kita ini katanya kalau digital native, generasi milenial, atau generasi Z, itu orang yang multitasking. Contohnya apa? Contohnya orangnya senang, kalian bisa baca WA, buka WA, sambil loncat lagi, balik lagi lihat Instagram, misalnya sambil balas Twitter, sambil nyetel Spotify, bisa sambil dengerin lagu, itu multitasking. Atau misalnya makan, tapi harus sambil buka feed-nya Instagram atau sambil nonton Netflix misalnya, itu multitasking. Makanya kalau generasi digital native itu perlu adanya rich media. Jadi iklan tuh nggak bisa gambar doang gitu. Jadi iklannya harus dikombinasikan. Ada gambar, ada video, ada hal-hal lain gitu. Ya sebetulnya pembelajaran pun sama gitu, kayaknya ketika kita belajar pun kuliah kita harus pakai rich media. Dan itu mungkin belum bisa diimplementasikan oleh banyak dosen, bahkan oleh saya sekalipun itu yang satu generasi dengan teman-teman. Ya gitu, satu generasi ya beda-beda tipis lah ya. Jadi itu rich media. Yang kedua itu ada perceptual selection. Jadi ketika sama kayak tadi, ketika kita diekspos oleh stimulus, kita hanya lihat bagian-bagian kecilnya aja. Dari
apa sih pengaruhnya? Kenapa kita bisa hanya lihat bagian kecil? Itu ada dua. Pertama itu dari personalnya, namanya personal selection factor. Yang kedua itu dari stimulus selection factor. Ini basic psychology, basicnya psikologi. Kita bicara tentang fungsi individu dan situasi. Jadi personal selection factor itu individu, atau bahasa gampangnya itu faktor internal, dan stimulus selection factor itu faktor eksternal. Personal selection factor itu ada 3. Pertama itu ada perceptual vigilance, di mana kita tuh akan lebih aware atau akan lebih ngeh sama stimulus iklan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen sepatu, ada iklan sepatu, kita akan lebih ngeh. Atau contoh lain apa? Contoh lain itu gini, yang paling gampang. Kalau pengalaman saya tuh kayak ketika kita, banyak orang tuh, termasuk pengalaman saya sendiri tuh, misalnya pengen motor. Apa contoh motor? Misalnya motor tuh KLX. Kalian tahu motor KLX? Motor trail tuh ya, motor cross. Nah, motor cross, motor trail. Jadi, saya pengen KLX nih. Saya bilang, kenapa pengen KLX? Karena jarang orang yang senang KLX. Saya gitu. Tiba-tiba karena saya udah senang KLX, terus saya pengen beli KLX, tiba-tiba di jalan tuh banyak yang pakai KLX. Itu perceptual vigilance. Atau misalnya teman-teman ada yang senang, tiba-tiba senang terhadap suatu mobil, misalnya Honda Jazz misalnya. Karena senang Honda Jazz, tiba-tiba di jalan tuh banyak yang pakai Honda Jazz. Itu perceptual vigilance. Apakah Honda Jazz-nya emang tiba-tiba ngebanyakin? Enggak, gitu. Dari kemarin juga Honda Jazz masih segitu-gitu aja. KLX juga segitu-gitu aja. Cuma karena kita lagi senang, kita lagi pengen, kita lagi butuh gitu ya. Maka kita lebih sensitif terhadap stimulus itu gitu. Jadi itulah perceptual vigilance. Dulu beberapa bulan yang lalu, awal-awal hype sepeda, awal-awal rame sepeda, saya bikin sepeda lipat. Saya ngebangun sepeda lipat, gaya sepeda BMX. Terus karena gayanya sepeda BMX, maka saya banyak cari referensi di video-video atlet BMX gitu. Terus si atlet BMX itu pakai sepatu Vans tertentu gitu ya. Terus saya pikir, oh ya keren juga ya kalau naik sepeda itu pakai sepatunya itu gitu. Terus itu nyari dari yang ori sampai yang KW, walaupun akhirnya nggak beli gitu. Dari yang ori sampai yang KW itu lihat-lihat aja gitu ya di e-commerce, di Lazada, di Zalora, di Bukalapak, di Instagram. Tapi sampai satu titik bahwa tiba-tiba tuh saya punya ngeh kalau orang-orang tuh yang naik sepeda pada pakai sepatu itu gitu. Akhirnya jadi malas gitu, kayak loh kok pasaran ya gitu, orang-orang tuh pakai sepatu itu. Akhirnya nggak jadi beli sepatu itu. Aku dari mau beli yang KW 100, dari yang mau beli ori sampai mau beli KW 100 ribuan, akhirnya sampai nggak jadi. Itu perceptual vigilance, karena lagi pengen, lagi senang, tiba-tiba jadi orang seolah-olah banyak yang pakai. Padahal kemarin juga banyak, cuma sayanya nggak. Yang kedua itu perceptual defense. Perceptual defense itu di mana kita melihat apa yang ingin kita lihat, dan kita nggak lihat apa yang nggak pengen kita lihat. Jadi kalau iklannya emang kita pengen lihat, iklannya marketer, kita lihat. Tapi kalau emang nggak suka, ya nggak akan lihat, nggak akan ngeh. Gitu. Kayak sebutlah misalnya iklan kopi. Saya bukan orang yang fanatik budaya Korea misalnya. Ketika ada iklan kopi budaya tentang Korea-Koreaan, mungkin saya nggak akan lebih ngeh. Tapi karena sebenarnya itu beda generasi, bukan beda generasi, nggak juga. Jadi saya tuh besar di generasi yang senang, besar di generasi yang hype Jepang gitu ya, ke Jepang-Jepangan. Jadi saya lebih prefer Jepang daripada Korea. Misalnya contohnya gitu. Maka ketika ada iklannya ke Jepang-Jepangan, saya akan lebih ngeh daripada iklan yang ke Korea-Koreaan. Gitu. Karena saya
tidak suka, saya nggak mau urusan Korea, maka saya nggak akan lihat stimulus Korea. Saya nggak akan nerima, tidak punya atensi terhadap iklan yang berbau Korea. Tapi karena saya suka, karena saya senang, pengen atau butuh ke Jepang-Jepangan, maka atensi saya lebih ke iklan yang stimulus yang ke Jepang-Jepangan. Contohnya kayak gitu, itu seksual defense. Yang ketiga itu personal success factor itu karena adanya adaptasi. Adaptasi itu apa? Karena stimulusnya terlalu sering. Gitu. Jadi kita tuh jadi makin biasa lihat iklannya gitu. Misalnya contohnya gitu. Apa aja yang pertama itu intensitas. Kita sering tapi iklannya intensitasnya rendah. Kita misalnya sering lihat iklannya tapi iklannya pendek cuma beberapa detik. Maka kita akan lebih mudah teradaptasi. Atau ada billboard di jalan, tapi kalau kita lewat kita ngebut, ya walaupun udah sering ngebut cuma butuh beberapa detik untuk lihat, akhirnya udah lupa aja bahwa itu ada iklan, gitu. Ada stimulus. Gitu. Yang kedua itu discrimination. Bisa jadi kalau discrimination itu karena kita nggak perlu melihat stimulus itu secara detail. Jadi lihat sekilas juga udah tahu, oh ini iklan sabun. Oh, ini iklan provider HP. Kayak misalnya contohnya adalah kalau dulu tuh di Samsat, Sopan Samsat tuh ada billboard tree. Beberapa kali ada billboard tree. Kita lihat sekilas aja, kita nggak usah berpikir bahwa itu iklan apa gitu, karena ada logo besar, logo tree besar, jelas itu logo tree. Karena waktu itu saya juga bukan punya pengalaman buruk dengan tree, dengan sinyalnya yang kurang waktu itu, akhirnya nggak tertarik. Akhirnya udah gitu, itu jadi adaptasi aja sama billboardnya tree, udah aja biasa, nggak diperhatiin. Itu diskriminasi. Atau tiga juga ada exposure. Exposure itu yang semakin sering kita lihat, ya udah makin biasa. Awalnya mungkin kagum, awalnya mungkin bisa lihat iklan itu bisa kagum atau bisa sebel gitu kan. Tapi kalau misalnya udah makin sering, udah makin biasa aja, nggak ada efek apa-apa. Yang keempat itu relevansi. Jadi kalau misalnya nggak berhubungan sama kita, nggak berhubungan sama personality kita, nggak berhubungan dengan minat kita, nggak berhubungan dengan value kita, makanya kita nggak akan ngeh terhadap stimulus itu. Kita beradaptasi terhadap stimulus itu. Itu contoh tiga hal personal selection factor. Sedangkan kalau dari stimulus selection factor itu ada macam-macam, ada 4. Jadi ada dari ukuran iklannya, ukuran billboardnya misalnya, dari warnanya menarik atau enggak, warnanya sesuai dengan favorit kita atau enggak, posisinya gitu. Kadang-kadang kayak ada tuh billboard tapi ketutup pohon yang kayak gitu-gitu, ya otomatis itu akan membuat kita tidak punya atensi terhadap stimulus. Atau misalnya kalau kalian buka Google, kita tuh akan fokus di sebelah kiri kan, gitu. Karena disitulah hal-hal yang kita cari keluar gitu. Tapi sebelah kanan iklan yang lainnya kita nggak position. Yang keempat itu novelty. Novelty itu keterbaruan. Dulu pernah ada iklan di bioskopnya Blitz di kamar mandi. Itu novelty. Saya lagi pipis kan di kamar mandi tuh bawaannya ngelamun ya. Saya nggak tahu kalian suka ngelamun ya, tapi kita menunggu selesai itu akhirnya ngelamun, terus tiba-tiba ada iklan gitu di kamar mandi. Akhirnya kita lihat kan gitu. Itu novelty di tempat-tempat yang nggak lazim atau dengan cara-cara nggak lazim. Misalnya bisa jadi ada di trotoar gitu kan, ada tuh kalau kalian lihat di Google atau kalian buka-buka 9gag. Kalau dulu di webnya 9gag, mungkin kalau sekarang ada Instagramnya 9gag, ada yang iklan-iklan di trotoar atau ngechat tempat misalnya biskota juga, itu kan novelty. Atau kalau kayak kemarin tuh untuk promosi masker, pesawat Garuda pakai masker, itu juga novelty. Jadi ini kan
kita tertarik sama yang unik gitu ya, di pesawat di masker gitu. Itu contoh dari novelty. Oke. Berikutnya di stage terakhir itu ada interpretation. Jadi udah kita proses, udah kita terima exposure-nya, kita proses, maka selanjutnya kita sematkan sebuah makna terhadap stimulus. Yang pertama itu ada stimulus organization. Jadi stimulus organization itu kita mengaitkan stimulus, terus kita kumpulin sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya, dengan minat kita, dengan memori kita, itu namanya stimulus organization. Terus ada juga yang kedua, itu namanya interpersonal bias. Interpersonal bias tuh, ini ada nggak ya di sini ya? Coba kita lihat dulu. Oh, nggak ada. Jadi interpersonal bias tuh jadi ketika kita lihat stimulus, kita punya suatu persepsi itu nggak pure hanya dari si biasnya aja, tapi juga karena ada memori-memori kita sebelumnya yang kita pernah lihat hal itu. Gitu. Di interpersonal bias itu ada 3. Yang pertama itu closure principle. Jadi kalau closure principle itu ketika kita lihat gambar yang nggak komplit, kita tahu gambar utuhnya apa. Itu closure principle. Misalnya gambar siluetnya ada siluet robot misalnya warnanya merah kuning, terus tangannya mengeluarkan cahaya misalnya, kita udah langsung tahu bahwa misalnya itu Iron Man gitu. Itu namanya closure principle. Yang kedua itu ada similarity principle. Jadi kalau misalnya ada beberapa produk yang karakternya mirip, maka kita punya cenderung untuk menggolongkan itu dalam satu karakteristik. Ya, kalau misalnya kayak tadi contoh Coca-Cola. Coca-Cola biasa merah background-nya, tulisannya putih. Kalau Coca-Cola Zero itu hitam, tulisannya merah. Tapi karena bentuk labelnya, bentuk tulisannya mirip, maka kita mengelompokkan itu dalam produk yang sama gitu. Kita tahu bahwa itu sama-sama Coca-Cola. Itu similarity principle. Atau yang ketiga itu figure ground principle. Jadi ketika kita dikasih stimulus, kita udah bisa langsung fokus terhadap suatu gambar dan kita tahu bahwa itu apa. Contohnya gini. Ini saya kasih contoh ya. Kita buka lagi ini. Ini contoh mana namanya download ya. Nah, ini nih. Ini contoh closure principle. Gitu. Jadi kalau lihat di sini ya. Tuh. Yang kiri kita udah tahu ini Batman gitu kan, karena ada warna hitam kuning. Jadi Batman klasik itu kan bajunya hitam, logonya kuning. Terus ada dagunya lancip. Batman nggak ada yang dagunya dempes kan, dagunya lancip Batman tuh. Terus pakai topeng, terus ada telinganya, udah jelas itu Batman. Cuma kalau yang sebelah lagi ini siapa nih? Kalian tahu siapa sebelahnya? Kayaknya ini musuhnya Batman, tapi nggak terlalu terkenal. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ini namanya closure principle. Ya. Terus kalau figure ground principle itu contohnya adalah misalnya ini nih. Nah, ini figure ground principle. Jadi ini logonya Apple. Tapi ketika kita dikasih gambar ini, kita udah tahu bahwa itu ada siluetnya Steve Jobs di situ. Itu bukan siluet saya, karena nggak mirip juga kan, itu siluetnya Steve Jobs. Itu figure ground principle dari interpretational bias. Kita balik lagi ke PPT. Yang ketiga itu ada semiotik. Jadi semiotik itu artinya suatu ilmu yang meneliti tentang simbol, tanda, dan kata-kata, makna gitu ya. Jadi contohnya semiotik itu, misalnya ada brand tuh ketika
kita kasih logo misalnya, kita udah tahu itu brand apa, itu semiotik. Misalnya kayak Eiger. Eiger itu kan nama gunung kan, nama gunung Eiger. Jadi ketika kita dengar kata Eiger, itu nama gunung, misalnya, kita udah tahu bahwa itu menjual, itu brand-brand produk outdoor gitu, untuk adventure gitu, karena bicaranya gunung. Atau misalnya semiotik itu contohnya adalah seperti ini. Ada sebuah brand otomotif mereknya Kymco. Jadi kalau kalian tahu ada produk Kymco tuh ya. Kymco itu waktu aslinya nama perusahaannya itu Kwangyang Motor Company. Jadi Kwangyang Motor Company. Mungkin orang Kymco dulu berpikir gitu, kalau misalnya kita jualan motor nih, tapi namanya Kwangyang Motor Company itu nggak akan laku gitu kayaknya. Mungkin ya, karena Cina banget gitu kan, namanya nggak internasional gitu. Beda kalau sedangkan kan yang kuat itu kan kalau Asia pasti nama-nama Jepang, minimal sekarang nama Korea gitu. Makanya disingkatlah jadi Kymco. Itu contoh dari semiotik, interpretasi semiotik. Terus yang keempat itu ada hyperreality. Hyperreality itu kayak iklan parfum misalnya. Kalau kamu lihat iklan parfum tuh pakai parfum, terus jadi dia naik mobil sport, terus punya pacar cantik gitu kan, itu nggak ada hubungannya. Apakah emang pakai parfum itu bakal gitu ya? Belum tentu juga gitu ya. Atau misalnya iklan rokok. Kalau iklan rokok dulu tuh Marlboro itu kan identiknya cowboy. Jadi kalau apakah dengan ngerokok Marlboro kita jadi cowboy kan enggak gitu. Hyperreality. Atau misalnya orang yang ngerokok A misalnya kan, itu digambarinnya kan naik mobil sport, bawa cewek cantik, kan enggak juga, ada juga yang ngerokok itu tetap aja nongkrongnya di puskut gitu atau di warung. Jadi nggak kayak gitu, itu hyperreality. Atau misalnya contohnya iklan Magnum, es krim Magnum tuh hyperreality gitu, makan Magnum terus kayak seolah kita ada di pesta hedon, pesta kalangan atas, terus kayak level sosial kita berubah gitu karena gara makan es krim Magnum. Hyperreality. Atau ini ada salah satu contoh iklan lagi. Apakah ini hyperreality? Coba kalian nilai. Ini iklan kosmetik Wardah. Ya, saya kecilin dikit karena tadi terlalu nge-push juga suaranya. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Itu kan contoh dari hyperrealistik kalau menurut saya. Karena apakah mungkin dengan di make up kalian tampil lebih cantik, tapi apakah langsung sesimpel itu akan menjadi lebih percaya diri dan lain-lain? Mungkin enggak kayak gitu. Tapi itu pengembangan hyperrealistik. Atau misalnya langsung jadi banyak teman, atau jadi bisa manggung gitu. Tapi itu contoh hyperrealistik. Menurut saya itu contoh hyperrealistik. Menurut kalian kayak gimana? Itu enggak. Yang kelima itu ada perceptual positioning. Jadi perceptual positioning itu bicara tentang positioning strategi suatu produk. Kayak minggu lalu kita bahas tentang demografis, tentang
lifestyle apa yang diambil, terus apakah harganya bisa bersaing atau enggak dengan orang lain, atribut-atribut produk, terus saingan dengan kompetitor, warna misalnya. Jadi kalau apa ya? Kalau McD warnanya merah kuning, kalau KFC merah putih gitu kan, itu juga atribut warna. Biasanya kalau saya karena hobinya di otomotif, biasanya kalau kalian ada yang iseng-iseng atau suka nonton balap motor cross, itu motor cross tuh atributnya sangat spesifik biasanya. Jadi brand kayak Yamaha itu pasti biru, brand Honda itu merah, Suzuki itu kuning, dan seterusnya gitu. Itu juga atribut di dalam perceptual positioning gitu. Atau juga bisa nyebutin kualitas misalnya kayak produk apa ya, nomor 1 di Jepang, ada tuh produk apa ya, saya lupa iklannya gitu, produk ini iklan nomor 1 di Jepang kini hadir di Indonesia, itu masuk ke perceptual positioning gitu. Jadi sampai sini bicara persepsi, sebenarnya ini akan lebih banyak gitu ya bahasannya ketika kalau kita bisa ngobrol langsung, kita kuliah offline gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi kita coba kuliah online lagi, sinkronus lagi, mungkin akan lebih menarik kalau kita mampu berdiskusi antara saya dengan teman-teman. Oke, itu materi persepsi minggu ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh posting aja di Google Classroom, tanya di WhatsApp group atau japri di WhatsApp. Itu boleh, terserah ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Tadi lupa saya ingetin awal-awal. Jangan lupa mengisi absensi. Nanti akan ada tugasnya nanti akan saya posting di Google Classroom. Apa tugasnya? Silahkan dikerjakan sesuai deadline-nya. Oke. Terima kasih udah menyaksikan. Sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kalian yang nongkrong-nongkrong, saya lihat di sosmed, kurang-kurangilah nongkrong-nongkrong ya. Kamu masih nongkrong-nongkrong, banyak yang nongkrong-nongkrong. Jadi kurangilah nongkrong-nongkrong. Kalau nongkrong-nongkrong, ya agak-agak jauh lah duduknya gitu. Kita sebagai kaum yang lebih tua gitu ya, jadi agak linu gitu ya. Jadi silahkan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.